Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Di video kali ini saya akan meneruskan video saya yang pertama tentang alat ini, HeartMath Inner Balance. Ya, di video yang pertama saya sudah jelaskan apa kegunaan alat ini dan bagaimana kondisi hati dan pikiran kita agar bisa menjadi kondisi di mana emosional kita menjadi seimbang ya, atau dengan kata lain emotional balance. Oke, kita langsung aja ke alat ini ya. Alat ini baru kemarin datang dan saya udah buka sih, jadi ini judulnya bukan unboxing ya, karena saya udah buka. Di dalam alat ini yang pertama ada buku petunjuknya. Ini buku petunjuknya ini dalam berbagai macam bahasa, tapi sayangnya bahasa Indonesianya nggak ada ya. Yang satu-satunya yang familiar adalah bahasa Inggris. Oke, kita simpan dulu yang ini. Lalu kita dapat ini. Nah, ini yang HeartMath Inner Balance ya ini. Alatnya kecil segini ya. Ini nanti akan dapat mendeteksi kondisi emosional kita apakah sedang balance atau tidak. Lalu kita juga dapat kabel charging ya. Ini kabel buat ngecharge. Nah, di sini. Nih. Nah, tapi kita tidak mendapatkan adaptornya ya. Kita tidak mendapatkan kepala charge-nya. Sorry, abaikan kalau terdengar suara-suara sepeda motor atau apapun di luar sana. Seperti ini ya. Nah, ini bisa kita langsung konekkan ke kepala charger yang biasa kita ngecas HP ya. Tapi saya sarankan kalau untuk ngecas ini pakai yang ampere-nya jangan terlalu tinggi, yang ampere rendah aja. Jadi bukan fast charging ya. Dan ini baterainya awet sekali. Ketika dia penuh, dia akan bisa dipakai berulang kali. Bahkan menurut cerita teman saya yang sudah lama memiliki ini, bisa dipakai sampai berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Oke, kita taruh dulu ini. Nah, cara kerja alat ini itu disambungkan ke aplikasi yang ada di dalam Android atau yang ada dalam iPhone Anda. Saya pakai Android. Kita harus mendownload. Sebelum kita pakai, kita harus mendownload satu aplikasi yang namanya Inner Balance. Nah, di sini. Nih, jelas nggak ya? Ini ada di sini, ya, aplikasi Inner Balance. Oke. Nah, sesuai dengan namanya, ini HeartMath Inner Balance Bluetooth, maka alat ini disambungkan ke HP Android kita dengan sambungan Bluetooth ya. Jadi ketika ini kita nyalakan, ini Bluetoothnya sudah otomatis nyala, dan kita juga meng-on-kan Bluetooth yang ada di HP kita sebelum kita membuka aplikasi. Ya, ini saya nyalakan dulu Bluetoothnya. Oke, sudah nyala. Kemudian alat Inner Balance ini saya nyalakan dengan cara klik satu kali, ada tombol di bawah sini, kita klik satu kali. Nah, dia akan muncul lampu indikator biru yang ngebling ya, bling ya, seperti itu. Oke, kemudian kita buka aplikasinya. Di sini kita buka aplikasinya. Ya, aplikasinya seperti ini. Jadi kita buka aplikasinya Inner Balance. Lalu ini sudah on ya, sudah bling ya. Dilihat ada lampu indikator birunya nyala kan, kelihatan ya. Oke. Nah, kita tempelkan seperti jepitan cucian ya. Kita jepit, boleh di telinga kiri atau boleh di telinga kanan, kita jepit. Nah, begini. Lalu ini ada kayak klipnya ya, ada kayak klipnya di sini. Kita bisa klipkan di sini atau di mana aja ya.
Masih ngebling ya? Masih ngebling ya? Oke. Soalnya saya takutnya ini kepencet tadi pas nyelipin di sini. Oke, kemudian setelah begini kita langsung aja kita tap satu. Nah, dia akan muncul play. Kita play on. Oke. Nah, ini sudah nyambung, teman-teman ya. Ini sudah nyambung. Sekarang saya akan melihat apakah kondisi emosional saya sedang balance atau tidak saat ini. Ketika saya membuat video ini, apakah kondisi emosional saya sedang balance atau tidak, nanti semuanya akan terekod di sini. Nah, ini ada yang warnanya hijau ya. Di sini terlihat di tengah ini ada seperti mandala, dan barusan ada suara dan ada tanda hijau. Ya, itu berarti kondisi emosional saya sedang balance saat ini. Apabila terdengar bunyi berikut yang tadi barusan tung tung ting gitu, berarti itu dalam kondisi yang sangat sempurna. Oke ya. Nah, apabila di sini timbul warna biru, nah ini biru ya. Saya bilang biru, dia biru betulan. Suaranya berbeda. Ini kondisi medium, kondisi dimana emotional balance saya pada posisi yang medium. Nah, sekarang merah. Ini kondisi yang benar-benar tidak stabil, kondisi emosionalnya ya. Nah, ini nanti dia akan terus merekam sampai berapa lama terserah saya. Senyamannya saya untuk ngetes kondisi emosional saya sampai dengan berakhir ya. Misalkan saya tes untuk jangka waktu 1 menit atau 2 menit, itu nanti kita bisa mengetahui grafiknya di sini, di mana saat-saat kita secara average, secara rata-rata, apakah banyak hijaunya, apakah banyak birunya, atau banyak merahnya. Ya, kalau secara rata-rata banyak hijaunya, berarti kita memiliki satu kondisi emosional yang seimbang atau emotional balance. Ya. Namun kalau ternyata banyak merahnya, ya itu dipertanyakan bahwa kondisi emosional kita tidak seimbang. Artinya ketika kondisi emosional kita tidak seimbang, maka peristiwa-peristiwa dari luar yang memicu kita menjadi stres misalkan, itu tidak serta-merta dapat kita atasi. Ya, berbeda kalau kita mengalami kondisi emosional yang balance. Stres atau apapun dari luar, entah kita tiba-tiba kepengen marah, tiba-tiba kepengen sedih gitu ya, kita bisa cepat untuk meresponnya agar kondisi emosional kita tidak terbawa arus gitu ya, tidak menuruti emosi sesaat lah, itulah ya. Nah, dalam kondisi emosional yang seimbang itulah, itu satu titik di mana kita dekat sekali dengan perasaan bahagia. Nah, sebenarnya di sini masih banyak juga fitur-fitur lainnya ya. Artinya kita bisa geser ini. Nah, ini tampilan yang berbeda. Lalu bisa kita geser lagi, tampilannya berbeda juga. Nah, oke. Dan ini kita bisa geser lagi. Di sini timbul ada grafiknya ya. Grafik di mana saat saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik ini, kapan dia bisa synchronize, kapan dia tidak sinkron. Pada saat dia bisa synchronize, artinya kita dalam kondisi emosional yang seimbang. Saat dia tidak synchronize, kita masuk dalam kondisi emosional yang tidak seimbang. Ini membuktikan bahwa suasana hati kita, suasana pikiran kita itu benar-benar fluktuatif ya. Jadi kita tidak bisa bilang saya sedang bahagia nih, nggak bisa ya, tetap fluktuatif. Intinya banyak hijaunya, banyak birunya, atau banyak merahnya. Nah,
Di video pertama saya sudah katakan bahwa alat ini pun selain sebagai indikator untuk mengecek apakah kita dalam kondisi emosional yang seimbang atau tidak, alat ini pun bisa untuk metode atau bisa untuk media berlatih agar kondisi emosional kita seimbang. Kita kembali ke mandala yang awal ini. Nah, di sini kelihatan di mandala ini dia gambarnya di tengah itu kan mengkerat, mengembang ya. Oke, ini bisa kita buat saran latihan. Pada saat dia mengecil mandalanya, kita tarik nafas. Nah, pada saat mandalanya itu mengembang, kita buang nafas. Ritmenya disesuaikan dengan kembang kempisnya mandala ini. Ini media kita untuk berlatih, membuat kita menjadi seimbang kondisi emosional, ya. Latihlah kondisi emosional kita agar tetap seimbang setiap hari. Terserah, mungkin Anda boleh melatihnya pagi, boleh melatihnya siang, atau boleh melatihnya sore atau malam. Oke, kayaknya begitu dulu ya videonya. Oh ya, kalau untuk ini saya banyak merahnya nih, karena saya sambil siaran, sambil mikir ya, sambil mikir mau ngomong apa gitu kan. Ini jadi kondisinya kondisi stres ya, makanya banyak merahnya. Oke, ini kalau kita matikan ya, ini tinggal diklik aja di sini, itu kita bisa matiin ya. Nah, di sini kita bisa memilih emoticon mana. Jadi pada saat kita tadi mengecek atau berlatih dengan inner balance heartbeat ini, kita saat itu rasanya sedang apa? Mohon maaf ya, abaikan suara pedagang yang lewat. Oke, ya. Ini karena saya sedang siaran, saya pilih aja yang sedang-sedang saja. Begitu cara kita ngetes. Nah, kita juga bisa ngetes saat kita pasang alat inner balance ini. Kita juga bisa ngetes. Coba kita masuk ke ruangan tertentu. Yang tadinya hijau bisa jadi dia menjadi merah ya, atau menjadi biru. Itu tergantung ruangannya. Kita masuk, misalkan masuk ke ruangan berhantu, rumah berhantu, itu kondisi kita stres apa enggak, itu bisa kita ukur di situ. Jadi kadangkala pikiran dan hati itu nggak seimbang. Pikiran merasa bahagia, ternyata sebenarnya hati kita tidak bahagia. Nah, bisa ngetesnya lewat sini. Ini untuk mematikan, kita tinggal klik tombol sekali aja, dia sudah mati. Kita bisa keluar dari aplikasi ini. Oke, matikan Bluetooth-nya. Selesai. Oke. Jadi teman-teman, alat ini sangat berguna untuk memberitahu kita suasana hati kita, keadaan emosional kita apakah seimbang atau belum. Plus ini bisa jadi media latihan kita untuk dapat menyeimbangkan kondisi emosional kita. Oke, seperti biasa, apabila ada pertanyaan silahkan layangkan di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton. Oke, jadi yang pertama kita masuk dulu ke Google Play Store bagi yang Android ya. Lalu cari di kolom pencarian, cari inner balance. Nah, itu yang paling atas sendiri, inner balance. Nah, ini kan kalau
Saya udah mengunduh ya, udah install. Bagi yang belum install bisa install di sini inner balance. Nah, setelah inner balance-nya diinstal, kita nyalakan Bluetooth. Oke, Bluetooth nyalakan. Lalu kita nyalain tombol pada HeartMath inner balance ya. Klik 1 kali, dia udah berkedip tuh, bling-bling biru. Oke, setelah itu kita masuk ke aplikasi. Nah, kalau inner balance kita udah on, lalu Bluetooth kita juga udah on, kita tinggal tap aja di bawah ini. Di bawah ada gambar mandala ini, di bawahnya diklik sekali. Dia muncul tanda play, playnya diklik. Nah, dia udah terhubung. Maka kita bisa cepitkan di telinga. Nah, ini udah terhubung. Sudah terhubung. Nah, yang pertama merah karena memang oke. Nah, untuk berlatih kita bisa melihat gambar mandala yang di tengah itu. Pada saat dia gambar mandalanya mengecil, kita hirup nafas. Pada saat gambar mandalanya membesar, kita buang nafas. Nah, itu latihannya seperti itu, sehingga kita lama-kelamaan bisa menjadi hijau terus ya. Bila kita sudah sering mencapai indikator hijau, itu pertanda bahwa kita emosionalnya semakin lama semakin seimbang atau balance ya. Dan di sini juga bisa kita buktikan bahwa kondisi emosional seseorang itu tidak bisa terus dalam posisi yang seimbang. Kadang-kadang dia juga dalam posisi yang middle, kadang-kadang dia juga dalam posisi yang rendah begitu ya.
Namun kita bisa ambil secara keseluruhannya, rata-ratanya lebih banyak yang hijau, lebih banyak yang biru, atau bahkan lebih banyak yang merah. Nah, dari rata-rata itulah kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya kita ini kondisi emosionalnya sudah seimbang, sudah balance, ataukah belum. Begitupun juga tingkat kesadaran manusia ya. Tingkat kesadaran manusia pun bisa berubah-ubah sesuai dengan karakternya, lingkungannya, dan kondisinya, situasinya seperti apa. Oke, kalau kita geser ya, di layar ini kita geser ke kiri. Nah, itu ada mandala yang berbeda. Nah, mandala yang berbeda ini juga bisa buat latihan. Jadi pada saat dia bergerak ke atas, kita tarik nafas. Pada saat dia bergerak turun, kita buang nafas. Ini hanya gambarnya aja berbeda. Lalu kita bisa geser lagi ke arah kiri lagi. Nah, ini adalah gambar ya. Kan ada orang-orang yang suka dengan visual ya, suka dengan gambar. Sambil melihat gambar ini kita berlatih. Jadi di atas gambar ini ada titik yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, itu ketika dia bergerak ke kanan kita tarik nafas. Nah, ketika bergerak ke kiri kita buang nafas. Oke. Terus kalau kita geser lagi ke kiri, ini ada grafik. Nah, di atas sendiri ada tingkat coherence. Tingkat coherence yang sedang berlangsung ya. Apakah ketika coherence-nya rendah, dia merah. Ketika coherence-nya sedang, dia akan biru. Ketika coherence-nya tinggi, dia akan berubah menjadi hijau. Nah, yang tengah itu adalah durasi ya. Kita sudah melakukan selama 6 menit ya, 6 menit, menit dan detik itu ya. Lalu yang paling pinggir sebelah kanan di layar kanan atas itu adalah total ya, total pencapaian kita. Skor, istilahnya skor ya. Jadi achievement itu skor yang kita capai. Nah, di bawah ini ada grafik. Grafik ini menunjukkan menunjukkan HRV. Saya kurang tahu nih HRV apa ya. Saya kurang begitu paham, tapi yang jelas untuk tabel di bawah ini, garis bawah ini untuk coherence over time. Yang di bawahnya lagi setelah HRV, coherence over time. Terus kalau kita geser ke atas, kita dapatkan grafik spektrum. Nah, ini detak jantung kita yang paling bawah ini. 82 detak per menit. Nanti coba cari ya HRV itu apa. Kita cari di Google lah. Spektrum itu apa. Coherence over time itu. Nah, kalau coherence over time ini kelihatan ya dari susunan grafiknya. Yang atas itu kan hijau, bawahnya hijau itu biru, bawahnya lagi merah. Ini dia menunjukkan berapa lama ada di hijau, berapa lama ada di biru, dan berapa lama ada di merah. Oke. Nah, kalau untuk yang paling bawah itu ada jurnal ya. Kalau kita klik di sini jurnal, ini adalah berapa kali kita pernah melakukan praktek ya. Berapa kali kita melakukan praktek, di sini ada. Kebetulan saya sudah 3 kali melakukan praktek. Dan ini kalau diklik, nah
Oke, terus ada sebelahnya ada guides. Guides ini adalah petunjuk ya. Nah, di sini ada banyak sekali petunjuk yang bisa digunakan. Jadi kalau kita bingung, kita bisa klik salah satunya. Tapi ini pakai bahasa Inggris ya. Bisa sih diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pakai Google Translate. Lalu yang sebelah bawah, di bawah paling kanan ada Heart Cloud. Nah, ini Heart Cloud ini juga menunjukkan ini ya, experience kita juga. Experience selama berlatih. Nah, ini review ini juga selama kita menggunakannya ya. Saya sudah 3 kali menggunakan. Nah, ini kembali pada session. Jadi dari sekian menit saya menggunakan alat ini, ternyata paling banyak warna hijau. Artinya dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang sangat dekat dengan kebahagiaan. Oke, kalau sudah selesai kita bisa klik aja di sini, klik, lalu stop. Nah, ketika tombol stop diklik, itu kita ada pilihannya nih, suasana hati kita pada saat tadi latihan itu seperti apa. Oke, saya pilih yang sedang-sedang saja, klik done. Nah, di sini nanti akan terekam ya, ada rekodnya di jurnal. Nah ini yang terakhir, tanggal 12 bulan 10. Nah, di sini kita bisa kasih keterangan, misalkan latihan yang keberapa, yang keempat. Atau kita bisa kasih catatan-catatan tertentu. Oke, sekian dulu video ini. Terima kasih sudah menonton.